Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Hari ini saya di rumahnya Mas Dodi Priastono seperti biasa mau melaporkan kegiatan di rumah terapi Karangdaleman. Alamatnya bagi pemirsa yang selalu bertanya, Karangdaleman, Dusun Karangdaleman, Desa Danurjo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ancer-ancernya kalau dari Semarang, setelah Artos ke selatan ada gerbang Bumi Prayudan masuk ke kiri. Kalau dari arah Jogja putar balik, nanti lewat gerbang yang sama. Oke, Mas Dodi, selamat pagi. Pagi, Mas Abi. Ini sama Mas Edi ya kalau nggak salah. Oh, Mas Edi. Mas Edi ini orang penting dari Jakarta. Iya. Kebetulan hari ini ketemu dengan lama kami. Tidak bersua. Lama tidak bersua. Sehat. Pengasih Mas Edi. Nah, itu sama Mas terapis yang andal juga di sini. Dari Gancahan. Dari Gancahan, Sleman. Mas, kita kan sudah lama nggak bikin video. Banyak yang tanya, Mas Dodi kemana saja, kegiatannya apa saja? Di rumah. Di rumah. Mas Abi yang nggak datang-datang. Iya. Nah, ini dipanggil Pak Herman. Ini pasiennya banyak sekali. Mas Dodi boleh cerita? Oh iya, Mas. Apa yang belum pernah diceritakan di video-video saya? Sebetulnya banyak ya. Artinya banyak yang mempertanyakan memang tentang terapi ini, lalu tentang bahan terapinya dan seterusnya. Itu memang kita dari awal untuk terapi ini kan kita sungguh-sungguh baik dari segi bahan kita juga sebelumnya sudah melakukan riset. Jadi lalu teknik-teknik terapi juga dari waktu ke waktu berkembang. Tadi saya cerita juga ke Mas Edi. Ya, tapi kan belum cerita di sini. Oh iya. Biasa yang menjadi pertanyaan itu yang pertama adalah bahan terapinya. Bahan terapi. Karena rokok yang sama ini di luar juga dijual umum ya. Apakah itu bisa untuk terapi? Iya. Terus terang saya harus sampaikan itu berisiko. Beresiko. Iya, tentu berisiko. Karena apa? Karena seperti kita tahu semua produk rokok, jadi dari tembakau itu dari proses penanaman, kemudian penyimpanan, pengolahan dan seterusnya itu menggunakan bahan kimia. Termasuk rempahnya ya, Mas? Termasuk rempahnya juga. Itu juga ada bahan kimianya. Jadi dan itu tidak sederhana, itu sangat tinggi. Jadi ada yang disebut TSNA, yaitu tobacco specific nitrosamin. Nitrosamin. Ya, itu bahan kimia yang berbahaya dan itu penyebab kanker. Itu juga dari pupuk kimia, dari semprotan pestisida, dari macam-macam tumpul. Jadi entah itu kemudian digunakan ada sakarin kah, ada pengawet tembakau kah, dan seterusnya. Jadi itu tetap berisiko untuk tubuh. Jadi yang kita punya, Mas, ini kita sudah melalui proses pemurniannya. Oh iya, iya. Dan ini juga sudah diuji lab juga, karena ini sebagai bahan juga untuk penelitian anak saya di bioteknologi. Sebentar Mas, itu proses pemurnian dulu yang sering dipertanyakan orang. Saya juga kesulitan menjawab karena orang jawabnya gimana? Udah ke Mas Dodi saja itu. Boleh itu diceritakan? Iya, banyak orang anggap proses itu kayak hapus-hapusan gitu, teknik dodolan gitu. Karena memang dalam proses itu saya tidak membongkar bungkusnya sama sekali. Jadi saya tetap itu ada etika-etika yang kita lakukan. Saya tidak membongkar bungkusnya sama sekali. Misalnya di sini seperti ini? Seperti ini utuh. Bahkan ini bal-balan itu utuh, tidak saya bongkar. Jadi saya menggunakan metode ionisasi kuantum ya. Jadi bukan ionisasi yang secara klasik dilakukan. Kalau ionisasi klasik dilakukan kan harus dibongkar bungkusnya, diproses, dicampur, lalu nanti terfermentasi, ditutup dan seterusnya. Jadi fermentasi itu tanpa dibongkar ya, tanpa bongkar. Jadi segel masih, bantuelnya nggak berubah. Jadi kalau
orang yang paham, ya saya menggunakan metode difusi senyawa volatil. Itu yang saya lakukan. Kalau itu mau dijelaskan panjang lebar, Mas. Jadi intinya saja, setelah ini kemudian anak-anak saya yang melakukan penelitian lebih lanjut, karena kita harus memberi dasar ilmiah yang kuat. Jadi di rokok yang sudah kita proses ini tidak ditemukan adanya bahan kimia sintetis. Jadi kimia sintetisnya setelah melalui proses itu. Setelah melalui proses itu, kemudian muncul 90% itu muncul obat-obatan alami. Mas Edi percaya dengan cerita ini? Saya tidak bisa menilai, cuman saya sedikit bercerita saja. Cuman saya Mas Edi pakai ini Mas, biar nggak terlalu. Saya tidak bisa menilai, tetapi saya sedikit sharing saja. Nah, adik saya itu dokter spesialis lah, salah satu direktur di rumah sakit. Waktu kesini berdebat sama Mas Dodi tentang apa kandungan-kandungan yang setelah melakukan treatment itu. Dan saat ini yang menjadi heran bagi saya, dia kan bukan perokok. Dan sekarang ini menjadi konsumsi asika. Artinya kalau di rasionalitas, nah itu orang-orang yang sangat concern terhadap kesehatan, itu pun makin menghargai dan ini ada sebuah kebenaran mungkin di sini. Ya, itu. Dan kalau kesaksian saya ya, setelah saya ini, dulu saya kolesterol tinggi, triglycerida tinggi sekali, gula tidak terlalu. Tapi ketika checking terakhir saya, kolesterol saya 128. Terus itu tidak puasa ya, tidak puasa. Nah, gula 90-an. Terus asam urat 7,2. Ya untuk umur seusia saya ya mungkin worth it lah. Akhirnya saya 2 tahun lebih, 3 tahun ini, tahun ketiga saya mengkonsumsi rokok ini. Adiknya Mas Edi itu kenal Mas Dodi nggak? Kenal, karena dibawa ke sini. Jangan-jangan karena kenal? Sebelumnya nggak kenal. Sebelumnya nggak kenal dan juga anti rokok ya. Anti rokok. Dan waktu datang ke sini bisa nggak ada pengobatan yang tanpa harus menggunakan rokok. Saya ada, silakan pilih rumah sakit. Ketawa. Akhirnya, ketika diskusi, kan saya menjelaskan unsur-unsur yang kemudian dari hasil uji lab itu terkandung di sini. Kan unsurnya banyak, termasuk di dalamnya ada ponatinib, ada nevirapin, ada ritonavir, ada tamoxifen, ada itu. Dan kemudian ketika menjawab, ada tamoxifen, saya panjenengan kenal dengan tamoxifen. Oh iya, saya tahu persis. Ini kan kecurigaan, ini orang farmasi atau orang medis, akhirnya baru ngaku. Itu dokter. Betul. Dokter dan direktur rumah sakit. Bukan dari. Bukan. Saya nggak memperkenalkan ke beliau Yang ngajak sini malah bukan Mas Edi kok. Bukan saya. Kecurigaan, itu masih temannya Mas Dodi, makanya testimoninya begitu. Bukan. Boleh diceritakan lagi Mas, sistem terapinya? Sistem terapinya. Perkembangannya dari kalau dulu kan terapi yang sifatnya umum itu sifatnya bongkar langsung, mendetok langsung. Nah, proses mendetok langsung itu lebih berat dan efek traumatisnya besar karena itu bisa muntah, beliang, keringat dingin dan seterusnya, bahkan juga ada kalanya ada yang bisa pingsan. Itu lah, teknik berkembang terus karena kami berusaha untuk bagaimana mereduksi itu situasi healing krisis dan efek traumatis yang lebih besar. Jadi akhirnya sekitar 2 tahun ini saya menemukan teknik yang dia langsung bisa merefresh pusat saraf dalam waktu singkat. Jadi sasaran pertama adalah pusat saraf. Jadi mulai dari otak dulu, shoot gitu. Jadi bagaimana itu ditembakkan, tapi langsung efeknya itu merefresh otak
lalu kemudian masuk ke saraf-saraf semua, termasuk ke sumsum tulang belakang dan seterusnya. Setelah itu kita bisa arahkan kemanapun. Jadi ini terapi sesuai penyakitnya. Jadi terapi yang tanpa bisa, kalau kita memang mau, itu yang tanpa efek beliang, tanpa efek batuk, tanpa efek muntah-muntah, itu bisa yang langsung seketika fresh. Itu 2 tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir ini. Berarti sudah lama nggak kesini ya? Mas Abi terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Ya. Karena kemarin kan saya harus belajar banyak, karena ketika yang datang kasus-kasus yang sulit-sulit, Mas. Iya. Termasuk kasus misalnya neurofibromatosis, ada kasus-kasus yang lain itu lalu menjadi lebih mudah, lebih ringan. Enggak, ada satu teman yang pernah nanya, itu terapinya kok semua penyakit kok cara menerapinya kok sama. Nah, itu sebetulnya gimana? Sebetulnya standar umumnya ya, standar umum pertama harus di-refresh pusat sarafnya lebih dahulu, karena itu boleh dibilang juga sebagai pusat komando. Semua rasa sakit juga sampai ke sana, semua ada di sana. Jadi kalau ketika itu ter-refresh, orang segar, orang fresh, orang nyaman, mata menjadi lebih terang dan seterusnya, itu aspek-aspek lain itu bisa ditelusur dari situ. Dan yang menarik karena ternyata di dalam ini muncul yang terdeteksi kuat itu ada sekitar 10 sampai 13 senyawa obat alami semua, yang semua, dan juga masih ada sekitar 32 jenis senyawa obat alami lain di dalam persentase yang sangat kecil. Ya, dan itu semua bergabung menjadi satu senyawa, Mas. Sehingga semua masalah ya terselesaikan karena semua senyawa itu saling berikatan satu dengan yang lain. Termasuk untuk HIV/AIDS juga ada, Mas. Ada ya? Yang HIV/AIDS itu ada 3 jenis obat di sini, yaitu nevirapin, sidofudin, sama retinovir. Kalau Mas Edi ini termasuk pasien yang berat atau cuma dulu? Enggak, saya datang ke sini bukan dalam kondisi sakit enggak. Cuman saya pengen detox. Dan setelah itu ya kolesterolnya tinggi, trigliserid pernah sampai 350 lebih. Ya. Artinya kan sebetulnya tanda-tanda kemakmuran. Ngono, Mas. Kata balas dendam. Dulu makanya sulit. Punya kesempatan makan yang enak-enak. Banyak dijamu. Iya nih, bos kan banyak dijamu. Enggak, Mas. Yang ini cerita yang terakhir saja kan. Ya, terima kasih. 2 tahun yang lalu pasti semua sudah videokan. Ya. Pengalaman terberat menangani pasien apa? Ya kasus-kasus mungkin kayak kanker ya, kanker stadium lanjut juga ada, kanker seperti itu. Lalu belum tahu Mbak Wina ya? Mbak Wina yang kanker yang betul neurofibromatosis. Iya. Itu mata sudah melihat, telinga sudah mendengar, tulang rahangnya tumbuh lagi. Lalu benjolannya itu sudah lepas 163 benjolan. Itu berapa persen dari? Wah, itu di tubuh itu hampir semuanya benjolan-benjolan. Jadi kayak bantal yang penduk-penduk semua. Dan yang lepas banyak. Yang sempat dibawa ke Singapura itu ya? Iya. Tapi sekarang sedang di Rusia ini. Sekarang di Rusia. Dapat S2 di sana. Ya, kasus itu kasus kanker ginjal, lalu kasus cuci darah. Kalau sekarang yang sedang ramai sekali itu kasus stroke, Mas. Stroke ya? Ya, itu karena gara-gara TikTok itu, jadi orang-orang para stroker nyerbu ke sini. Ini saya juga bawa teman stroke nih. Teman stroke. Nah, ini progresnya juga sudah terjadi ya? Sudah. Ini datang pertama malam-malam. Tangannya ciker.
tangan ceker dan kakinya diseret. Sekarang udah bisa menapak, naik di tangga itu sudah naik tangannya. Ini baru kedua, sekali. baru sekali. Ini yang kedua. Yang kedua. Ini juga dari Bekasi ya? Iya. Selain dengan rokok, beberapa kali saya mendapat pertanyaan itu dengan apa lagi? Ya bisa dibuat teh. Ya, lalu juga ini kadang kita bantu untuk teman-teman yang membutuhkan itu, kita buat dalam bentuk kapsul untuk kalangan sendiri sih itu. Kapsul itu dari rokok ya, yang kemudian kita olah, diolah dulu. Oh, diolah. Iya, diolah dulu, Mas. Mas Dodi sendiri yang mengerjakan? Iya, betul. Ya karena kan butuh butuh banyak hal yang penting untuk dilakukan. Ya, dan juga banyak juga yang bertanya kalau misalnya dengan rokok yang sama yang belum diproses gimana. Mereka banyak yang melakukan seperti itu karena bentuk warna kan juga sama, Mas. Nah, saya hanya memberikan gambaran seperti ini misalnya. Sama-sama kita makan bakso. Yang satu bakso dikasih formalin. Tetapi yang satu tidak dan rempahnya banyak gitu. Mungkin sama-sama bikin kenyang, iya. Tetapi efek ke tubuh akan berbeda. Hal seperti itu. Atau sama-sama jahe, tapi yang satu jahenya diproses, lalu dengan esens, lalu dikasih sakarin, dikasih itu. Dengan yang jahe murni juga pasti akan beda. Seperti itu. Banyak teman-teman yang ngalami, mereka karena termotivasi oleh YouTube-nya Mas Alabi, mereka menggunakan rokok yang sama, Mas. Cari dari online, lalu nyempoi sendiri, Mas. Yang terjadi radang paru-paru. Lah kan komplain saya. Jadi sarannya gimana itu? Sarannya adalah kalau mau menggunakan untuk terapi, misalnya ada yang jual dimanapun, itu tanya dulu ke kami, apakah itu jalur itu memang materi rokok rempahnya memang sudah diproses atau belum. Karena menggunakan produk lain atau karena salah? Sama, tapi kan belum diproses. Pendistribusiannya. Ya, artinya berbeda. ini di luar juga banyak sumber rokoknya, ya. Iya, karena sekarang banyak orang mengaku ini barang dari Magelang, padahal bukan. Dari sini, dari Karangtengah. Agen lain barangkali. Ya. Dan untuk meminimalisasi kasus seperti itu. Kita sudah mulai ada beberapa tempat kita, misalnya Jakarta. Kalau mau sudah pasti itu barang berasal dari sini, misalnya di grupnya Mas Cornel, Mas Totok dan Utama, itu di Office 28 ya. Office 28. Office 28 itu sisinya Mangaraja itu ada Mas Bayu Tebet, ada lalu Mas Depok tempat Mas Petrus Petrus Edi itu dengan grupnya Mas Edi Sulis juga. Mas Edi Sulis nih. Aku di Bekasi. Oh, Bekasi cari Mas Edi. Itu nama populernya Agedis. Agedis. Oh, Agedis. Ya, Agedis. Oh, suka yang gede-gede. Mas Edi sudah berapa lama konsumsi? Mungkin hampir 3 tahun. Setelah pensiun saya konsumsi. Dulu merek yang lain, cuman dikomplain sama istri, bau. Lalu saya masuk kamar, udah kamu tidur di luar gitu kan. Saya akan memanfaatkan ini, lalu dia tidak pernah ada komplain lagi. Boleh tidur di dalam. Boleh tidur di dalam. Di dalam tapi di bawah. Tergantung kebutuhan. Mas, kalau kan beberapa orang juga minta informasi kalau mau ikut jadi agen apa istilahnya dari Mas Dodi. Ya. Caranya gimana? Paling bagus juga kalau memungkinkan datang ke sini. Karena apa? Kita harus belajar mengenai tentang rokok ini. Jadi bukan pertama-tama ini, kalau bagi saya
Bisnis itu bonus, Mas. Yang pokok adalah bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Itu yang paling pokok. Lalu materi ini orang harus paham betul bedanya di mana dan seterusnya, harus paham betul. Harus mampu menjelaskan ketika konsumsi nanti efek-efeknya bagaimana ketika dia punya permasalahan-permasalahan serius dengan kesehatannya. Untuk bisa menjelaskan itu harus ke sini ya. Paling bagus ke sini. Kalaupun misalnya tidak ke sini, itu ke teman-teman kita yang sudah cukup paham. Misalnya di Jogja ada di tempat Bunda Mikael, di Karitas, Romo Widi, juga ada Mas Sylvester itu di daerah Seputaran Nandan, di Romo Widi itu di mana Mbak Ven? Mbak Ven? Ya itu ya di Jogja lah, dekat CIH itu mana namanya? Sleman ya. Sleman. Gunung Jatuh. Namartani. Ya, lalu di Nggodean juga ada, di Klepu sampai di tempat Mas Wabi sendiri juga ada. Saya itu di kampung, jadi kalau melayani. Bahkan juga kita di luar pulau pun ada, Mas. Oh iya, ini yang mau saya tanyakan berikutnya. Oh, itu yang berikutnya. Oh ya. Romo Bintang dari Romo Bintang itu ada di sekarang di mana? Timur. Penajam. Sebelumnya di Penajam, sekarang masih di Penajam nggak? Di Penajam itu ada, lalu di Dahor. Itu gereja saya dulu waktu di Balikpapan. Oh iya. Jadi di Balikpapan ada, Samarinda ada. Nanti hubungi aja ke sini ke Mbak Fenty. Cuma ya Mbak Fenty juga agak sulit dihubungi karena pas rame gini kan fokus ke terapi. Saya aja yang udah bersahabat lama, nggak pernah dijawab. Ya tapi biasa malam-malam atau pagi-pagi benar itu masih memungkinkan. Tapi pagi-pagi benar belum bangun ya. Yang masih kerja loh. Oh, masih kerja. Yang menarik itu pelayanan itu, Mas. Apa sampai sekarang Mas Dodi tetap tidak mengutip ongkos terapi? Memang terapi di sini biayanya di sini free, cuma-cuma tanpa amplop, tanpa kotak, Mas. Jadi kalau orang mengeluarkan duit itu paling untuk beli spoitnya. Spoit itu yang seperti apa? Spoit itu suntikannya mana Mbak Fenty? Itu di atas itu. Nah, kayak gitu. Nah, spoit itu begini, Mas. Ya, spoit begini. Ini bisa digunakan berkali-kali. Itu asal nyimpannya secara benar. Nah, itu belinya harus di sini. Ya, sebaiknya kalau mau beli dimanapun silakan, nggak ada masalah. Tapi yang penting punya spoit begini. Tapi kita menyediakan di sini. Itu tidak termasuk yang difermentasi tadi ya? Oh iya, tidak. Yang difermentasi jadi apa, Mas? Tapi kalau yang second lebih mahal, Mas. Ini belinya harus di sini. Jadi ini satu paket. Jadi sama ini, jadi satu paket dengan ini. Itu. Tapi kalau datang mengatakan saya nggak punya uang, Mas, itu ya sudah. Spoitnya kita bantu, kita pinjami spoit dari sini, rokoknya juga rokok dari sini, nggak usah beli apa-apa, nggak masalah. Rokoknya juga kadang kita kasih, bawa pulang nggak apa-apa. Tapi ya jangan sering gitu ya. Ya, nanti ngajak sak kampung ngono dan muniran dulu kabeh ora mungkin loh, Mas. Gitu. Mas Dodi, boleh bertanya? Oh iya, apa, Mas? Nah, dunia modern seperti sekarang, semua orang butuh duit. Ya. Apa motivasinya sih sehingga Mas Dodi menggratiskan itu semua? Ya, dulu awalnya juga saya pemburu terapi juga, Mas. Karena istri saya sakit parah, jadi kita berobat secara medis, secara non medis, ditipu itu sering, Mas. Jadi ketika kemudian bisa melakukan seperti ini, balas dendamnya begitu. Tapi sebetulnya ada hal lain yang melatar belakangi sih. Itu bahasa guyonnya balas dendamnya gitu, Mas. Oke. Bahasa lainnya saya menghayati hidup beriman juga. Dan di dalam penghayatan hidup saya itu juga ajaran yang saya terima adalah bahwa kita menyembah yang ilahi, melayani yang ilahi itu harus nyata dan real.
Maka di sini adalah melayani orang sakit adalah melayani Tuhan yang hadir, roh ilahi yang hadir pada diri orang itu, sehingga wujud melayani itu sebagai bentuk rasa syukur. Melayani Gusti kok njaluk bayar, njaluk amplop kan. Ini religius kan. Pertanyaan terakhir, Mas. Karena saya lihat pasiennya banyak, Mas, Ya. mungkin segera mau menangani pasien. Itu saya lihat banyak paket-paket. Oh iya Dikirim Mas. kemana saja? Wah ini macam-macam Mas. Jauh. Paling jauh. Paling gimana? jauh, paling jauh sampai ke Belanda ada. Iya. Australia. Belgia ada. Belgia ada. Belgia Itu juga ada. ngirim ke Belgia. Ayo kalau Belanda paling banyak 200 batang Mas. 16 bungkus plus 6 batang, 8 batang. Ya. Itu kalau Betul. Belanda ongkos kirimnya sama harga rokok. Biasanya dititipin orang yang mau berangkat ke Belanda. Bisa dititipin begitu. Kirim ongkir. Ya. Kalau Kalau di sini ya ini mulai dari batas di sana sampai ke Bovendigul, Maroko, Mandobo, kita kirim sampai sana, itu Bovendigul, itu berbatasan dengan Papua Nugini, sampai ke Oksibil juga iya, Agas kita bahkan punya terapis di Agas, lalu di Manowari juga ada. Timor terapis di Leste, sana. Timor Leste pernah ngirim. Timor Leste pernah ngirim ya? Pernah. Karena ya orang-orang dari sebuah departemen di sana lah. Oh ya. Nah, itu pernah. Cuma kalau saya ngirim paling sampai Atambua. Ya. Urusan Atambua ke sana urusan mereka. nah ini yang Gitu. terakhir yang kedua. Tadi sudah terakhir, ini terakhir lagi. Oh, terakhir lagi. Sampai Aceh juga, Mas. Per bulan berapa slot? Wah, nggak ngitung lah, Mas. Menyangkut omset, saya mau ngitung. Ya kalau sama beliau nggak layak bicara untung, Mas. Ini kalau saya merasakan dia orang yang terberkati dan ingin menyalurkan berkat-berkatnya. Nah itu yang luar biasa itu. Ya. Tapi kan kadang Ya, orang banyak yang heran begitu, Mas, karena sampai sekarang mobil saya Kijang tahun 90. Artinya apa? Saya tidak, saya mau kemana sih? Ya, saya sudah tidak butuh kemana-mana. Anak-anak saya juga sudah tumbuh berkembang. Saya makan, minum sudah cukup. Kalau pergi paling naik keliling sini. Saya nggak butuh Pajero, Fortuner. Mungkin kalau saya butuh itu, saya akan cari keuntungan sebesar-besarnya. Enggak, Mas. Jadi- Artinya lebih ke, dan saya juga duda, Mas. Maksudnya membuka peluang. Nah, artinya apa? Artinya hidup ini terbatas. Hidup ini adalah perjalanan menuju pulang kampung. Jadi sekarang lebih konsentrasi bagaimana saya membangun hidup saya berharga. Seperti slogan jenengan itu, jangan pernah kapok berbuat baik. Ya, tadi Lalu- saya ucapkan itu. Oh iya, lalu pola pendampingan di sini kita untuk orang sakit itu dua hal, Mas, sebetulnya. Itu yang mungkin belum pernah dijelaskan. Jadi dua hal, satu, mendampingi orang yang sakit menjadi nyaman. Ketika nyaman, lalu ajakan kita adalah mensyukuri kehidupan, dan itu adalah kesempatan mereka untuk hidup berharga. Itu. Lalu di dalam diri situasi seperti itu, kebersamaan itu di sini terbangun. Itu bagaimana caranya? Yang terjadi karena mereka tidak bicara biayanya berapa dan seterusnya. Maka terapis-terapis gini itu adalah para penyintas. Mantan orang sakit semua, Mas. Jadi terjadi kekeluargaan, kebersamaan, saling mendukung satu sama lain. Dan yang kedua adalah untuk kasus-kasus yang memang sudah sangat berat. Artinya ini tidak bisa mengejar. Misalnya kasus kanker yang sudah stadium lanjut, yang metastasenya itu begitu cepat sehingga ini tidak akan memungkinkan untuk mengejar, maka kita membantu untuk menyiapkan saat pulang kampung. Saat pulang kampung. Iya. Pulang kampung tuh maksudnya ke rumah abadi. Ke rumah abadi kan istilahnya kan enak, Mas. Ya. Mempersiapkan mati ya, mempersiapkan saat pulang kampung itu kan enak. Jadi, Mas Dodi termasuk orang yang tidak terlalu pelit untuk berbagi ilmu. ya
Tuhan memberikan itu sebagai anugerah kehidupan. Ketika makin kita bagi, kita makin mendapatkan banyak, Mas. Oh. Iya. Kecuali ini dari awal saya bisnis kan, Mas. Nyepoit, oh nggak boleh orang lain. Harus saya atau yang tersertifikasi, harus melalui jenjang pendidikan, dibuka pelatihan dengan biaya dan seterusnya. Nggak niat ke sana. Enggak sih, lebih ke bagaimana supaya orang makin mampu untuk merasakan bahwa sehat itu mudah, sehat itu murah, sehat itu asik, dan sehat itu adalah membangun kebersamaan bersama untuk saling membantu sama yang satu sama yang lain. Wah, oke, ini Sehat itu nikmat, Mas. tausiah dari Jos boy, jos benar. Mas Yogi. Mas Oke. Yogi, terima Ji. kasih. Mudah-mudahan. Saya usul gini, kita pegang tangan Oh, bertiga. Ya. Ini Nah, terus ini salam sedot jeru. salam sudah jeruk. Salam, sudah jeruk. Yang penting jangan kapok Berbuat baik. Oke, salam sedot jeruk. Salam sedot jeru. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mantap. Sehat, sehat, sehat. Oke. Terima kasih. Ini saya di rumahnya Mas Jody ini Pak. Mas, oh, terakhir Mas. Ya, 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 Ada apa-apa, yang Mas. kurang percaya kalau menyebut alamatnya saya. Oh, alamatnya ini dusunnya namanya Karangdaleman. Sekarang Daleman. Desanya Danurjo, Ya. Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Oke. Ya. Ye. Terima kasih Mas Jody. Oke, selamat pagi. Siap. Selamat sore. Oke.